Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa dulu. Teknik pimpin doa. Bapak Guru serta teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua kan? Semua, Pak. Oh, baik, kita kalau gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memahami hubungan antara garis dengan garis, terus sudut dengan sudut, serta menjelaskan ukurannya masing-masing. Yaitu tentang yang pertama itu kita akan belajar tentang hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya saling berdekatan satu sama lain, yang membentuk kurva lurus dan tidak berujung dan tidak berpangkal. Saya ambil contoh, misalnya ini adalah sebuah garis. Garis adalah tadi yaitu kumpulan titik-titik yang tidak berujung dan yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Misalnya garis A, B. Ini contoh garis ya. Contoh dari garis. Garis yaitu tadi adalah kumpulan titik-titik yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Garis biasanya dilambangkan dengan misalnya garis AB ya. Garis AB biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini merupakan lambang atau tanda dari sebuah garis. Paham ya? Yang berikutnya yaitu ruas garis. Ruas garis memiliki pangkal dan ujung. Ruas garis yaitu memiliki pangkal dan ujung. Contoh, ini merupakan ruas garis ya. Ruas garis ini merupakan pangkalnya, pangkal, dan ini merupakan ujung. Jadi beda ya garis dengan ruas garis. Ruas garis tadi itu tidak memiliki pangkal dan ujung. Sedangkan ruas garis yaitu memiliki pangkal dan ujung. Biasanya ruas garis dilambangkan misalnya ruas garis AB dilambangkan dengan itu merupakan ruas garis. Terus sudut garis. Sinar garis. Sinar garis memiliki pangkal namun bisa diperpanjang pada ukurannya. Contohnya sinar garis yaitu sinar garis AB. Seperti pada gambar ini, adik-adik bisa lihat. Ini contoh dari sinar garis. Sinar garis AB. Biasanya juga dilambangkan dengan ini. Oke. Yang berikutnya kedudukan garis. Kita akan belajar tentang kedudukan dari garis. Kedudukan dari garis. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama yaitu dua garis sejajar. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Misalnya garis M dan N. Garis M dan N. Garis M dan N. Garis M dan N.
Ini merupakan dua garis Sejajar. sejajar. Ini dua garis sejajar. Dikatakan sejajar jika kedudukan garis itu tidak pernah berpotong dan tidak bertemu di titik potong manapun. Meskipun diperpanjang, tidak akan bertemu sampai tak terhingga. Maksudnya ketika dua garis ini, ketika dua garis ini diperpanjang, saya garis M dan N ini diperpanjang, tidak akan bertemu sampai manapun. Diperpanjang sampai manapun, ini juga tidak akan bertemu. Makanya ini disebut dua garis sejajar, yaitu garis M dan N. Itu contohnya ya. Yang berikutnya dua garis yang berpotongan. Misalnya juga garis M dan N. Dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Nah, dua garis berpotongan dikatakan saling berpotong apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Contohnya ini garis M dan N. M dan N. Ini dikatakan dua garis yang saling berpotongan. Nah, ini titik perpotongannya. Garis M dan N. Ini merupakan contoh dari dua garis yang saling berpotongan. Tadi ini apa? Dua garis apa ini tadi? Dua garis sejajar. Oke, dua garis sejajar. Ini Dua garis berpotongan. oke, dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan. Nah, yang berikutnya dua garis berimpit. Dua garis berimpit. Contohnya garis M dan N. Dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada suatu garis lurus pada suatu bidang. Syaratnya minimal dua garis berimpit adalah dua titik pada masing-masing garis saling berimpit. Contohnya, ini contoh dari garis berimpit. Nah, terletak pada satu bidang datar yang sama. Ini saya contoh ini garis M. Garis M ya. Terus ini ada lagi garis N. Nah, ini garis N ini ya. Dan ini tadi garis M. Terus ini garis N. Maksudnya ini kelihatan satu, tapi sebenarnya di sini ada dua garis, yaitu garis M dan N. Hanya dia berimpit. Maksudnya kalau kita lihat dari jauh hanya terlihat satu garis saja, padahal ini merupakan dua garis, yaitu garis M dan N. Oke, paham ya? Yang ini tadi apa namanya? Garis berimpit. Ini Garis berpotongan. yang saling berpotongan. Nah, ini titik potongnya ya. Terus ini Garis sejajar. garis sejajar. Paham? Paham. Oke, contohnya diketahui kubus ABC, EFG. Kemungkinan kedudukan garis-garis diagonal pada bidang masing-masing sisi kubus adalah, oke, perhatikan ya, sebuah kubus. Ini merupakan oke, yang berikutnya yaitu dua garis bersilang. Garis M dan N dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar yang sama dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang.
garis M dan N, dua garis bersilang ya, dua garis bersilang. Garis M dan N dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut terletak pada suatu bidang datar. Garis-garis tersebut tidak terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contoh. Dua garis bersilang ya, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Ini merupakan tadi dua garis bersilang A, B, C, D, E, F, G. Dua garis bersilang yaitu misalnya contohnya tadi yaitu garis M dan N. Garis M dan N dikatakan bersilang apabila terletak pada dua bidang datar yang tidak sama. Ini merupakan bidang datar yang pertama ya. Ini bidang datar pada garis M, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Terus untuk bidang datar untuk garis N yaitu F, G, H, dan I. Ini contohnya itu garis M dan N akan bersilang jika terletak pada dua bidang datar yang tidak sama. Oke, contoh. Diketahui kubus ABC, D, F, E, F, G, H. Kemungkinan kedudukan garis-garis diagonal bidang pada masing-masing sisi kubus adalah, perhatikan gambar. Adik-adik bisa perhatikan. Perhatikan ini contoh kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Pada gambar di atas, garis yang sejajar adalah garis yang melalui. Pada gambar ini, mana dikatakan garis yang sejajar? Hah? Yang mana? Oke. Garis yang sejajar, garis yang dikatakan sejajar adalah garis AB dengan garis CD. CD. Bukan, ini F. Garis EF. Ini kan CD. Bisa juga garis sejajar yaitu garis CD juga bisa. Memang bisa juga itu. Oke, yang berikutnya saya akan bagi kamu dalam dua kelompok ya. Ini ada tugas kelompok. Silakan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan pas sebelum pelajaran berakhir. Silakan kerjakan itu. Oh, beda kan? Silakan kerjakan. Tidak apa-apa. Itu apa kan?
Ya, tulis aja, tulis aja. Tulis aja. Kalau tidak mengerti, tanya saja, tidak apa-apa. Tanya supaya kamu mengerti, karena di pas ujian bisa kerja soal ujian dengan baik kan, supaya bisa dapat nilai bagus tuh. Tidak usah takut kalau mau tanya. Ada yang tidak mengerti, tanya saja. Ya, langsung tulis saja di situ. Ini kan? Perhatikan gambar berikut, lalu bacalah keterangan di bawahnya. Pada gambar di atas, contoh garis yang sejajar adalah garis yang melalui AB dengan garis yang melalui EF. Ini garis sejajar AB, EF. Garis yang melalui AB dengan garis yang melalui CD. Garis AB dengan garis yang melalui CD. Garis yang melalui AE, garis yang melalui AE dengan garis yang melalui BF, berikan penjelasannya. Maksudnya ini Kak, apakah garis ini AE dengan garis BF ini sejajar atau tidak? Berikan penjelasannya. Nanti di sini tulis apa ya? Nama kelompoknya yang kamu dua kan? Nama kamu dua. Terus kamu juga, untuk kamu dua juga. Iya, tuliskan. Nama siapa? Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Baik, silakan kumpul itu. Oke, adik-adik, gimana? Sudah paham tentang garis, hubungan antara dua garis? Sudah, Kak? Ya, sudah. Kalau belum paham, silakan tanya lagi. Mungkin ada yang belum paham di sini. Apa saja? Jangan takut. Ada yang masih belum paham? Sudah kah? Ya, Pak. Baik, sudah. Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih ya sudah datang semua. Minggu depan baru kita lanjut lagi ya untuk pertemuan berikutnya tentang garis berampit, berimpit, garis berimpit dan
dengan sudut-sudut ya. Iya Bapak. Oke, baik sudah. Silakan bubar. Iya, sudah. Makasih ya. Iya, Bapak.